Saudara, selain ancaman pidana dalam kasus pembunuhan berencana, hari ini mantan Kadif Propam Polri, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo, menghadapi sidang kode etik. Putusan sidang kode etik ini akan menentukan nasib keanggotaan Polri dari Verdi Sambo terkait dengan dugaan pelanggaran menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Untuk pertama kalinya, Irjen Verdi Sambo muncul di hadapan publik setelah berstatus tersangka pembunuhan berencana. Verdi Sambo hadir di Mabes Polri untuk menjalani sidang kode etik atas dugaan menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kabak Penum Polri, Kombes Nurul Azizah menjelaskan 3 orang saksi yakni Bribka Rizky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Eliezer telah dimintai keterangannya. Dilanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi. Para saksi yang sudah diperiksa ada 3. Yaitu KM, kemudian RR, dan Barada RE. Namun demikian, yang hadir di sidang pada tempat ini adalah KM dan RR, kemudian untuk Barada RE hadir melalui Zoom. Selanjutnya, setelah ini nanti akan dilaksanakan pendalaman terhadap para saksi yang lain, yang mana masih tersisa 12 orang. Terus kemudian setelah nanti secara keseluruhan pemeriksaan terhadap para saksi telah dilaksanakan, maka baru akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap terduga pelanggar dan nanti. Sidang kode etik Verdi Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Meski sidang berlangsung secara tertutup, Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyatakan isi putusan majelis terhadap Irjen Verdi Sambo akan dilakukan terbuka. Dan tentunya belum bisa diliput, tapi nanti pada saat keputusan sidang komisi atau vonis itu nanti akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk meliput juga dengan visual dan audio, jadi lengkap semuanya. Pak Deddy, ya? izin penegasan bahwa keputusan sidang etik terhadap Irjen FS akan ditentukan hari ini juga, Pak? Iya, akan ditentukan hari ini juga. Karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ya semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat. Sesuai dengan peraturan Kapolri, ada sejumlah tindakan anggota Polri yang dinilai sebagai pelanggaran etika. Di antaranya, melakukan pengambilan keputusan bertentangan aturan, menyebarkan informasi tidak benar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, menyalahgunakan kewenangan dalam tugas kedinasan, serta melaksanakan tugas tanpa perintah. Dalam rapat dengan Komisi 3 DPR Rabu kemarin, Kapolri menyebut telah memeriksa 97 anggota Polri terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Sementara untuk yang lain terkait dengan 35 personil yang ada dari 97 yang kita periksa, tentunya tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar kode etik, ada juga yang menjadi saksi, namun dari yang 30 lebih. Nasib keanggotaan Polri Verdi Sambo akan ditentukan lewat sidang etik terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan. Selain etik, Verdi Sambo kini telah berstatus tersangka pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Mabes Polri menyatakan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo akan disampaikan hari ini. Benarkah pengakuan Verdi Sambo dalam proses pidana akan menyebabkan Verdi Sambo bisa diberi sanksi terberat? Kami akan membahasnya bersama 2 narasumber, mantan Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, dan anggota Komisi 3 DPR fraksi PDI Perjuangan, Trimedia Panjaitan. Bung Trimed dan Pak Ito, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Mas Aman. Tentu kita tidak mendahului proses penuntutan nanti, proses sidang nanti, tapi melihat dari pengalaman yang ada, tentu ada intuisi juga yang bisa disampaikan terkait hal ini. Saya ke Bung Trimed dulu sebelum ke Pak Ito. Bung Trimed, ini 1 bulan lebih dan isunya masih terus berkembang. Apakah kemungkinan nanti dari sidang kode etik yang terjadi pada Irjen Verdi Sambo bisa diputuskan segera bahwa yang bersangkutan akan menerima sanksi terberat? Ya, kita harapkan seperti itu, Mas Aiman, karena memang usulan kita dari sejak awal supaya kalau memungkinkan paralel ya, dari proses pidananya kemudian kode etiknya.
Dan kalau ini yang dilakukan oleh Kapolri, ini langkah maju. Biasanya Polri selalu menunggu putusan pengadilan, bahkan putusan pengadilan yang ingkrah. Nah, kita harapkan segera diputus sebagaimana disampaikan tadi hari ini. Tapi sepanjang pengetahuan kami ada surat dari Pak Ferdi Sambo, ya. Tapi suratnya yang saya baca tidak ada menyampaikan bahwa dia mengundurkan diri sebagai anggota Polri. Dia minta maaf segala macam itu suratnya. Dan nanti kita tunggulah keputusan dari tim yang menyidangkan Pak Ferdi Sambo ini yang dipimpin oleh Pak Doviri. Dan kita harapkan segera habis itu tersangka yang lainnya termasuk yang bertambah terus nih Mas Aiman. Dari 83 kemarin pada saat rapat dengan Komisi 3, Kapolri sudah menyampaikan 97 orang. Nah, kita tidak tahu apakah jumlah itu akan bertambah terus ya. Tapi kita harapkan itu segera diputus dan mereka diputus sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya, meskipun 97 itu kan belum tentu salah semua karena baru tahap pemeriksaan, betul ya, Bung Trimet ya? Iya, kan ada klarifikasinya. Ada yang sudah ditetapkan tersangka, ada yang sudah amankan atau apa di kantor Brimob, ada yang sudah diperiksa tapi kita belum tahu lanjutannya seperti apa. Tapi paling tidak mereka segera diambil putusannya. Karena saya lihat mereka banyak juga yang dari Akpol ya, akademi. Bahkan ada yang Adi Makayasa, lulusan terbaik. Itu saya sampaikan kemarin pada saat raker dengan Kapolri. Bahkan ada satu yang Adi Makayasa, kalau tidak salah Adi Makayasa tahun 2010 ya. Dan itu harus kita jaga. Kalau seandainya memang benar mereka hanya semata-mata menjalankan perintah dan mereka juga tidak tahu ada skenario yang tidak benar dari Pak Sambo itu, ya mereka juga harus diberikan sanksi sesuai dengan proporsinya masing-masing. Begitu Mas Aiman. Tentu harus berjalan objektif, ini yang menjadi harapan. Ya, dan itu harus segera dilakukan supaya mereka ya bisa kemudian yang memang perannya sangat minim bisa kemudian berkarir di lingkungan kepolisian. Kalaupun kita mau pinggirkan karena kurang telitian, ya silakan aja, kalau istilah saya dipinggirkan dulu. Iya, apalagi sudah menyebut nama, tentu ini menjadi hal yang serius. Tapi tentu kita lihat, karena kita percaya akan objektivitas yang dilakukan oleh internal kepolisian. Nanti kita akan lihat, cermati juga sama-sama. Sebelum saya menyinggung soal pakaian dinas dari Irjen Ferdi Sambo yang polos, tanpa brevet, tanpa lencana kewenangan. Nanti saya akan tanyakan soal itu ke Pak Ito. Tapi sebelum saya tanyakan soal itu Pak Ito, saya ingin bertanya, biasanya sanksi terberat, ya ini PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat alias pemecatan, itu dilakukan pasca putusan pengadilan. Mungkinkah dalam kasus ini sebelum putusan pengadilan diputus dalam sidang kode etik nanti? Ya, baik Mas Aiman. Mungkin perlu saya jelaskan bahwa hasil daripada sidang komisi kode etik kepolisian itu adalah bukan dalam bentuk keputusan yang pasti ya, karena hanya rekomendasi. Jadi nanti rekomendasi untuk di PTDH, ini perkiraan saya adalah demikian. Nah, yang menarik di sini adalah lalu siapa yang memutuskan Pak Ito? Kalau direkomendasikan dari sidang kode etik, siapa yang memutuskan, PTDH atau tidak? Ketuanya menyampaikan kepada Pak Kapolri, karena yang bersangkutan adalah perwira tinggi yang diangkat oleh Presiden, yang berdasarkan keputusan Presiden, nanti Polri akan mengajukan segera kepada Sekretaris Sekap ataupun Sekap untuk kemudian nanti Presiden mengeluarkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi setiap perwira tinggi, setiap jenderal itu yang memberhentikan harus Presiden ya? Ya betul, karena kan kita diangkatnya dengan Kepres ya. Oke, kalau di bawah perwira tinggi, Pamen misalnya tidak perlu Presiden? Tidak perlu, itu cukup Kapolri. Oke. Cukup Kapolri. Nah, kemudian ada satu lagi Mas Aiman. Ya. Kan Irjen Ferdi Sambo kan mengajukan pengunduran diri. Ya, mungkin kita bisa melihat ada satu kasus di KPK ya. Pada saat akan dibawa ke sidang kode etik, mengundurkan diri sehingga tidak bisa disidik. Nah, di sini kalau di perkapnya tentang kode etik ini, kalau orang mengundurkan diri, maka nanti statusnya adalah pemberhentian dengan hormat. Nah, sehingga untuk pengajuan surat pengunduran dirinya ini tentunya Pak Kapolri tidak segera menyetujui ya, harus menunggu dari sidang kode etik. Meskipun suratnya juga belum tahu, itu masih misterius. Karena surat yang muncul adalah surat permohonan maaf tadi seperti yang disampaikan Bung Trimet.
Mungkin Pak Ito punya informasi soal ini? Ya, yang saya dengar, Pak Kapolri kan sudah menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah mengajukan surat pengunduran diri. Oke. Tapi saat ini sedang diproses, karena ada prosesnya diizinkan atau tidak. Nah, selain itu, yang bersangkutan telah membuat surat permohonan maaf dan mengambil alih semua perbuatan seolah-olah dia menanggung, ya, bahwa dia yang bertanggung jawab. Nah, ini nanti di dalam sidang pidana juga sangat penting ya. Kenapa? Karena nanti bagi orang-orang yang terlibat itu yang memang di bawah perintah atau di bawah paksaan yang bersangkutan, ini akan mempengaruhi daripada sanksi yang akan diterima. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Trimedia bahwa dari personil-personil yang 97 orang ini kan ada yang 6, ada yang 35. Ini nanti dari suratnya Saudara Irjen Verdi Sambo ini juga akan bisa jadi pertimbangan dari hakim menurut saya. Pak Ito, tapi ini kan ya, hal yang kemudian menarik juga nih. Sudah masuk sidang kode etik, saya nggak tahu berapa hari ya. Biasanya berapa hari Pak Ito? Kalau saya dengar sih bisa saja dipercepat ya, itu relatif ya. Kalau sekarang perintah Pak Kapolri hari ini sudah ada hasil rekomendasinya, saya yakin hari ini nanti sudah akan ada rekomendasi. Bisa 1 hari ya selesai? Sangat bisa, tidak diatur. Di dalam aturan itu tidak diatur ya Mas. Oke, tapi bisa 1 hari ya? Bisa 1 hari, bisa beberapa hari? Bisa. 1 hari bisa Mas. Ini menarik juga karena surat pengunduran diri sudah masuk tadi Pak Ito katakan ya lewat Pak Kapolri, dikirimkan lewat Pak Kapolri, Pak Listio. Artinya kalau sudah masuk sidang kode etik ini nggak bisa diproses dong pengunduran dirinya? Nggak bisa ya. Oke. Nggak bisa. Jadi lupakan itu pasti akan dibatalkan pengunduran diri itu. Betul. Oke. Ya. Jadi sekarang di sidang berdasarkan statusnya yang masih pegawai Polri aktif. Ya betul. Cuma saya bertanya juga, kenapa polos? Brevet nggak ada, lencana kewenangan nggak ada juga. Apakah itu mahfum? Kan setahu saya dari peraturan yang ada, dari Perkap ya, peraturan Kapolri, itu tetap menggunakan PDH. Itu kan yang dikenakan kan PDH, pakaian dinas harian. Tapi tetap menggunakan semua lencana kewenangan, brevet dan lain sebagainya. Sementara kita lihat polos. Apa yang terjadi Pak Ito? Ya, jadi kalau di dalam lazimnya di dalam sidang itu, bahwa yang personil yang memimpin sidang itu pangkatnya harus tinggi, lebih tinggi di atas. Oleh karena itu biasanya kalau memang pangkatnya sama diberi pangkat tituler. Tetapi bagi orang terperiksa, brevet itu kan itu diperoleh merupakan hanya kelengkapan tambahan dinas. Tapi kalau yang aslinya kan pakaian biasa kecuali tanda jasa. Saya lihat tadi tanda jasa. Pakai tanda jasa betul. Oke, jadi kalau brevet, kemudian juga badge lainnya itu harus dicopot ya. Nah memang aturannya demikian tata cara dalam sidang. Termasuk lencana kewenangan itu kan yang menyatakan bahwa itu polisi atau tidak? Kalau lencana kewenangan, kalau mengatakan dia polisi atau tidak kan itu pakaiannya ya Mas. Tanpa lencana kewenangan Pak Ito? Kalau lencana kewenangan itu kan terkait dengan tugasnya dia. Sekarang kan yang bersangkutan sudah dinonaktifkan juga dan sudah ditempatkan di tempat yang memang dia hanya sebagai... Meskipun beberapa kali saya melihat sidang kode etik tetap memakai lencana kewenangan Pak Ito, bahkan memakai brevet. Saya kira yang sebenarnya aturannya tata caranya demikian ya. Biasanya nanti kita pakai baju biasa. Karena saya juga pada saat menjadi kepala satuan kewilayahan, pada saat melepas pakaian seragam seorang yang terperiksa itu mereka harus polos semua. Polos, bahkan tanpa lencana kewenangan? Tanpa lencana kewenangan. Karena dia sudah tidak punya kewenangan kan Pak. Oke. Kan sudah dinonaktifkan dan sudah tidak ditempatkan kepada yang posisi yang dia bisa diberikan kewenangan. Meskipun tanda jasa dan pangkat tetap dikenakan ya? Tetap. Kalau tanda jasa itu kan tidak mungkin dihilangkan. Pangkat tidak mungkin. Kemudian atribut lain seperti pakaian dinas dan topi itu juga harus dipakai. Jadi kesimpulannya bahwa satu tadi surat pengunduran diri otomatis batal karena sudah masuk ke sidang kode etik. Tinggal kemudian menunggu hasil sidang kode etik nanti. Dan sidang kode etik nanti hanya berupa rekomendasi. Misalnya PTDH atau rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat. Itu akan disampaikan kepada Kapolri dan Kapolri akan meneruskan kepada Presiden. Apakah kemudian nanti akan dilakukan atau tidak, itu Presiden yang punya kewenangan. Ya, betul. Tapi Pak Presiden pasti akan memberikan sesuai dengan usulan daripada Pak Kapolri. Ya, Oke. Lalu setelah itu tidak
berhak lagi untuk menyandang gelar Inspektur Jenderal Polisi? Tidak, dia yang bersangkutan harus pakai baju preman nanti. Oke, pada saat sidang ya? Sidang. Kecuali kalau yang bersangkutan masih belum diberhentikan dengan tidak hormat, seperti beberapa kasus ya yang pernah kita ikuti ya di pengadilan, bahwa personil yang di sidang itu menggunakan pakaian dinas lengkap. Nah, kalau ini nanti menggunakan pakaian preman. Oke, dan rekomendasi PTDH tersebut alias pemecatan tersebut tidak menunggu keputusan hukum tetap dari pengadilan? Ya, kan kalau dikatakan rekomendasi itu sifatnya sudah inkrah ya, Eman ya. Sama dengan kalau nanti hasil dari sidang pengadilan pidananya itu juga sifatnya inkrah. Jadi karena ini aturan ada di dalam organisasi kepolisian, maka putusannya itu adalah sudah betul-betul inkrah. Tidak bisa lagi, kecuali kalau yang bersangkutan mengajukan banding ya. Kita mengajukan banding kasasi ataupun banding kasasi itu silahkan saja. Tapi yang jelas keputusan daripada sidang komite kode etik ini sifatnya inkrah. Oke, baik. Saya langsung ke Bung Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR fraksi PD Perjuangan. Bung Trimet, tadi kita mendengar dan cukup terkejut juga disampaikan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Sugeng Santoso, yang menyatakan bahwa ada anggota Komisi 3 DPR plus 1 polisi ya, yang kemudian mencoba memengaruhi dirinya terkait dengan kasus Verdi Sambo. Anda punya informasi soal ini? Ya, pertama seperti disampaikan Pak Aiman tadi sebelum break, ya memang saya tidak hadir tadi, tapi saya mendapat risalah rapat atau rapatnya memang ada disampaikan, tapi Pak Sugeng Teguh Santoso tidak menyebutkan nama anggota dewan. Betul. Tapi yang jelas menurut beliau. Anda tidak tahu juga namanya siapa? Atau Anda sudah mengetahui sebenarnya tapi tidak mau menyebutkan, kan begitu bisa juga? Ya saya nggak tahu ya siapa namanya, karena hanya beliau yang tahu nama yang menghubungi Pak Sugeng itu siapa. Oke. Dan di kalangan komisi sebenarnya juga, supaya clear harusnya Pak Sugeng menyampaikan aja, dan apa yang disampaikan apakah terkait mempengaruhi itu seperti apa gitu loh. Atau harus dibuka. Kasus, iya menurut saya seperti itu. Oke, karena ini Komisi 3 merasa tercederai dengan ini. Iya, kan peristiwa ini peristiwa nasional ya, peristiwa kematian dari Yosua Huta Barat ini. Bahkan ya kita lihat kalau hitungan saya sampai dengan hari ini 48 hari. Mas Aiman kita bicara terus soal Peter Sambo. Ya kita harapkan ini segera selesai, dan kita harapkan ada hal-hal yang tercecer berimplikasi soal ini ya diungkapkan aja. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng mempengaruhi beliau seperti apa ya harusnya disampaikan saja. Dari hasil rapat kemarin hampir 1 harian ya, dari pagi sampai nyaris tengah malam gitu. 10 jam 35 menit. Betul, hampir Mas 1 hari, hampir 12 jam, hampir tengah malam dari pagi. Apa yang didapatkan? Apakah sudah cukup semua dan ini kemudian selesai tinggal menunggu persidangan, atau ada hal yang masih mengganjal menurut Bung Trimet? Pertama, kita bukan kemudian seperti rame dibicarakan puja-puji kepada Kapolri, tidak gitu loh. Kalau Komisi 3 ini kan objektif ya. Benar-benar enggak gitu. Bukan kita sebagian kawan-kawan kemudian puja-puji, apresiasi. Saya kira banyak juga memberikan kritikan keras kepada Kapolri. Tapi bagi saya yang mengikuti dari awal sampai akhir rapat ini, banyak hal yang bisa kita dapat dari rapat kemarin. Pertama, tentu yang sangat kita harapkan adalah komitmen Kapolri sebagaimana arahan. Pada saat saya bertanya, saya sampaikan 3 kali Saudara Kapolri menyebutkan atas arahan Presiden. Nah, yang kedua, kita memang melihat ada langkah-langkah konkret yang dilakukan sampai dengan hari ini, kemarin 47 hari ya. Nah, yang ketiga, kita juga mengkritik Kapolri supaya segera meminta Kapolri tepatnya segera melakukan bersih-bersih ke dalam itu. Dan keempat, Kapolri mau menyampaikan motifnya kemarin pada saat break yang jam 19. Lebih dalam sedikit ya, belum terungkap tuntas tapi ya, bentuknya seperti apa disebutkan misalnya terkait dengan keasusilaan.
Ya, clue-nya kan sudah disampaikan. Selama ini pikiran kita bahwa peristiwa awalnya itu terjadi di Jakarta, ternyata di Magelang kan. Dan bagaimana selanjutnya, ya tentu kita bisa dengarkan. Tapi kalau dari cerita kemarin, saya belum tahu apakah seserem yang disampaikan oleh Pak Mahfud hanya yang berusia 18 tahun ke atas yang Dewasa. boleh mendengarkan. Atau menjijikan misalnya dan lain sebagainya, tentu itu kan menjadi Nah, pertanyaan. itu kan tidak. Tapi paling tidak motifnya kan kita, walaupun kalau seseorang itu sudah ditetapkan tersangka, sesungguhnya kita tidak perlu tahu lagi motifnya. Ya. Tapi karena Meskipun ini motif kan diperlukan kasus yang, juga untuk objektivitas penyelidikan, objektivitas karena ini penyidikan. kasus yang menarik perhatian, itu dikejar. Betul. Tapi kemajuan kemarin itu clue-nya dibuka oleh Pak Kapolri kemarin dengan menyatakan pelecehan. Pelecehan itu disampaikan pada saat peristiwanya terjadi pada saat di Magelang dan berlanjut di Jakarta. Dan itulah yang kita lihat. Bagi saya kalau kembali kepada ini segera dikawal kasus ini, ya. Kapolri sudah menjanjikan kepada Komisi 3 bahwa akan mengawal kasus ini sampai ke persidangan. Dan sekarang ini mereka secara intensif berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Bahkan Kapolri optimis 2 minggu lagi bisa maksimum 2 minggu lagi bisa P21. Artinya berkas sudah lengkap, karena secara informal melakukan komunikasi sehingga tidak perlu ada lagi, mudah-mudahan tidak ada P19, langsung P21 ya, sehingga kasus ini segera dilimpahkan oleh Saya mengutip, dan saya akan tanyakan juga ke Pak Ito soal ini. Saya mengutip rekan separtai Anda, Arteria Dahlan kemarin yang menyatakan bahwa dengan menggunakan konstruksi pasal-pasal ini yang kemudian dari sisi kejadian bisa dengan mudah terpatahkan sehingga bisa kemungkinan bebas di persidangan dari Irjen Ferry Sambo dan sejumlah tersangka lainnya. Anda punya pendapat yang sama, Bung Trimet? Kalau saya berpendapat, kalau untuk kasus yang sudah begitu mendapat isu nasional ya, tentulah tidak sembarangan pihak kepolisian menetapkan seseorang menjadi tersangka. Apalagi pasal yang digunakan adalah nggak main-main, pasal 340 pembunuhan berencana. Dan itu hukuman maksimumnya adalah hukuman mati ya. Dan itu tidak memain. Kalau ada yang berpandangan seperti itu silakan saja. Tentulah sebagaimana 184 KUHP itu 2 alat bukti itu sudah cukup. Dan tentulah di dalam persidangan nanti sama seperti saya sampaikan tadi, kalau seandainya lemah nanti alat bukti dari kepolisian, tentu berkas ini akan bolak-balik nanti dari kejaksaan. Sudah kelihatan dari awal ya? Iya, akan bolak-balik. Tapi kalau melihat optimisme Kapolri kemarin itu, saya optimis perkara ini langsung P21, kemudian bulan September kita sudah bisa melihat persidangan Pak Sambo di pengadilan. Bulan September, bulan depan ya, nggak lama lagi. Ya. Oke, Pak Ito pendapat yang sama juga. Jadi kalau kasusnya atau kalau berkas penyidikannya bolak-balik dari kepolisian ke kejaksaan, kejaksaan kepolisian artinya belum P21, maka kemungkinan besarnya bisa bebas. Tapi kalau cepat seperti ini sekarang, ini kemungkinan bebasnya kecil atau hampir tidak ada sama sekali untuk kasus Ferdy Sambo ini. Anda sepakat dengan itu? Saya sepakat ya, Mas Aiman. Kenapa? Kasus ini sudah menjadi perhatian nasional ya, bahkan juga mungkin dunia, karena banyak teman-teman saya di Duta Besar menanyakan kasus ini. Saya pun di Bangkok kemarin ngelihat ya di dalam berita di sana. Nah, kemudian yang kedua, apa yang dilakukan penyidik dalam criminal justice system ini adalah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti untuk bisa memenuhi unsur pidana yang disampaikan ke kejaksaan. Nah, pihak jaksa penuntut umum akan menyusun rencana penuntutan. Nah, JPU yang nanti akan berjuang di pengadilan. Nah, tentunya JPU juga kan perlu jangan sampai yang akan diperjuangkan di pengadilan ini lemah dalam unsur-unsur pidananya. Nah, jadi saya kira mungkin ini dikawal oleh DPR Komisi 3, oleh dari Kompolnas dan juga masyarakat. Saya sangat yakin bahwa kasus ini akan mendapatkan satu sanksi yang berkeadilan ya bagi pihak-pihak yang mungkin menjadi korban.
Meskipun Pak keyakinan. Mahfud sempat mengatakan harus dikawal juga nanti di proses penuntutan, termasuk juga di pengadilan. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian proses perkembangannya, kita cermati bersama. Tapi terima kasih atas informasinya dan juga kesediaan untuk di Kompas TV, Pak Ito Sumardi, Kabareskrim Polri 2009-2011 ya, terkait dengan kasus Ferry Sambo, dan juga anggota Komisi 3 DPR, Bung Trimedia Panjaitan dari fraksi PDI Perjuangan. Pak Ito, Bung Trimet, selamat malam, sehat selalu. Baik, Terima selamat kasih malam. Ya. Mas Imam, terima kasih Pak Terima Ika. kasih.